overhead departemen A itu misalnya 150% dari kos bahan bakunya gitu. Itu maksudnya. 150% dari bahan bakunya. Hanya asumsi ya. Nanti benar atau salahnya nanti akhir periode misalnya kalau bulan Maret artinya ngitungnya di awal Maret. Nanti akhir Maret di total udah dapat tagihan listrik, udah dapat apa semua biaya-biaya telepon, air semua baru dihitung. Oh ternyata bayar gaji juga ya, semua udah dihitung. Oh ternyata cost overheadnya kalau tadi di departemen A dihitung 10 juta total misalnya 10 juta misalnya anggaplah 100% overheadnya berarti kan sama 10 juta ya. Nah, kemudian 10 juta overheadnya ternyata setelah 10 juta overhead ternyata misalnya realnya yang aktualnya misalnya 11 juta karena tadi kan pakai pembebanan yang 10 jutanya. Nah yang aktualnya 11 juta berarti ada selisih 1 juta. Nah 1 juta ini dianggap boros ya karena lebih gitu dari anggarannya 10 juta keluarnya 11 juta dianggap lebih. Nanti ada overhead kelebihan mengalokasikan kalau nggak salah atau pokoknya ada untung atau rugi karena overhead alokasi lebih kecil daripada overhead sesungguhnya gitu. Itu jadi kemudian ya itu contohnya ya. Saya lihat lagi di halaman Nah, itu contoh untuk overhead. Nanti kita hitung overheadnya gimana cara hitung. Nah, di sini ada penjelasan tentang tingkat aktivitas estimasian. Ada kapasitas teoritis, kapasitas praktikal, kapasitas normal atau kapasitas ini sebenarnya sih contohnya paling gampang kapasitas itu kalau Anda biasanya kalau Anda beli kamera, printer, kadang-kadang kan printer lah yang gampang ya. Printer itu kelihatan sebetulnya berapa sih kapasitasnya. Misalnya beli tinta nanti. Nah, beli tinta itu ternyata cuma bisa ngeprint sampai 1000 lembar misalkan, di situ ditulis kapasitasnya. Ada biasanya kalau kita beli alat elektronik itu ada ditulis kapasitasnya berapa gitu. Misalnya kapasitas produksi istilahnya 1000 lembar atau berapa juta lembar gitu. Kalau printer biasanya ada kayak gitu. Jadi itu contoh kapasitas teoritis. Atau misalnya tadi dicontohkan di sini kapasitas teoritis untuk gedung dipakai 24 jam misalnya. Ya, karena kan semua ada kemampuannya ya. Kayak kita aja kapasitas kita kerja tuh sanggupnya berapa jam sih? Paling berapa jam? Kita kan harus tidur ya 8 jam tidur misalnya. Kita cuman bisa dihitung kapasitas teoritis kita itu mungkin hanya anggaplah misalnya 15 jam atau 16 jam sehari. Sisanya kan tidak bisa dipakai 24 jam gitu. Itu maksudnya kapasitas. Supaya nggak kegedean nanti ininya alokasinya, kekecilan bukan kegedean kalau terlalu besar mengalokasikannya. Kemudian masuk ke bagian chapter 4. Nah, chapter 4 itu tadi pertanyaan Mbak Tini tadi. Saya lihat dulu. Halaman 419 bertahap maksudnya oh ya. Ya, jadi di modul 4 ini departementalisasi. Sebenarnya udah sekalian ya saya jelaskan tadi departementalisasi itu sudah dibagi departemen A, departemen B. Nanti departemen A ini ada biayanya juga. Departemen A biaya listrik, biaya pokoknya macam-macam departemen tuh biayanya hampir sama sebetulnya ya. Biaya tenaga kerja di departemen B. Jadi tenaga kerja pun terpisah biaya-biayanya, nggak bisa digabung gitu per departemen. Tapi ada juga sih pabrik yang nggak pakai departemen ya, dia langsung satu departemen saja misalnya, ada juga begitu. Ada yang banyak. Nah, kemudian 419 tadi ya. Nah, di situ kan tadi sebenarnya ada 3 metode untuk mengalokasikan. Ini maksudnya mengalokasikan ini dari departemen supporting ke departemen produksi A dan B ya.
Nah, contohnya supportingnya teknisi. Teknisi kan maksudnya kalau ada mesin rusak, dia akan memperbaiki mesin di departemen A dan departemen B. Nah, misalnya dia memperbaiki di departemen A kira-kira berapa persen, departemen B berapa persen. Bisa jadi misalnya teknisi ini sama-sama, misalnya di sini 50%, ya. Di B juga 50%. Bisa jadi karena misalnya mesinnya sama-sama banyak misalnya. Tapi kalau misalnya A cuma dikit mesinnya, mungkin A 30%, yang B yang 70%, misal bisa begitu. Tergantung kondisi di lapangannya. Jadi harus bisa menjust lah, bisa menghitung gitu, melihat kondisi di lapangan. Jadi nggak bisa teoritis banget sih kalau akuntansi biaya itu, harus lihat kondisi di lapangannya. Terus nah nanti karena udah tahu tadi 50% 50%, yang dimaksud dengan alokasi langsung adalah dari teknisi ini ke, saya kasih warna lain, warna ungu aja deh. Teknisi tadi langsung biaya teknisi kan gaji, misalnya teknisinya 10 orang, gajinya misalnya kali 2 juta, berarti kan 20 juta. Nah, pengalokasian biayanya teknisi ini langsung ke A dan B. Jadi 20 juta dibagi 2 langsung ke masing-masing 50%. Itu kalau metode langsung. Nah, ada metode bertahap. Ya, yang ditanya Mbak Tini kan bertahap. Bertahap itu maksudnya gimana? Bertahap itu maksudnya teknisi ini tidak langsung ke A dan B, tapi bertahap dulu, misalnya ke SI dulu. Ternyata SI dulu. Dari SI baru diputar lagi ke A, tapi yang B langsung misalnya. Nah, ini bertahap. Jadi nggak langsung kayak tadi kan saya langsung 20 juta dibagi 50% masing-masing, bagi 2 lah, satu di A, satu di B. Itu kan namanya alokasi langsung. Nah, kalau bertahap itu kita harus ke departemen lain dulu. Bisa juga bertahap itu langsung ke produksi, dua-duanya langsung ke produksi. Misalnya contohnya saya gambarkan dari teknisi tadi ke B dulu. Dari B baru ke A gitu. Ya. Jadi bisa seperti ini maksud bertahap itu contohnya. Biayanya loh yang bertahap itu. Jadi 20 juta ini masuk ke B 50%. Misalnya. Jadi kan 20 juta 50%, misalnya teralokasikan semua, harusnya sih 100% ya ke A. Kalau bertahapnya ke sini ya 50%-nya jadi 100% karena cuma dialokasikan ke satu tempat. Berarti biayanya jadi departemen ini 20 juta. Tapi 20 juta kan nanti dipecah lagi ke departemen A misalnya. Nah, departemen A dan misalnya departemen pendukung SI misalnya. 20 juta dibagi lagi di departemen B ke departemen A dan SI. Itu maksudnya. Jadi itu bertahap, nggak sekaligus gitu ya. Gimana Mbak Tini? Nanti kalau udah paham cara ngitung, belajar cara ngitung bisa lebih detail. Terus iya, dia tidak akan dibeban. Kalau teknisi itu tidak akan dibiayakan ke departemen dia, pasti dikeluarkan ke departemen produksi. Ya, cuman ya tergantung kondisinya mau berapa persen A dan B gitu. Nah, kemudian ada metode terakhir itu metode aljabar ya. Tahap sudah. Aljabar atau simultan. Nah, ini aljabar simultan ini dia masing-masing departemen supporting saling bolak-balik gitu, resiprokal ya, saling support gitu. Jadi teknisi support SI support teknisi. Jadi 2 kali, jadi biayanya dibolak-balik, biayanya harus dibebankan gitu. Jadi maksudnya istilahnya ada orang kerja di departemen teknisi, dia kalau misalnya SI rusak komputernya, hardware-nya ya rusak tuh, misalnya nggak bisa jalan gitu komputernya, kan dibetulkan sama teknisi. Tapi teknisi misalnya dia punya komputer, dia softwarenya nggak pandai kan teknisi, pakai CSI gitu. Jadi dia bolak-balik dan biayanya dibebankan.
Ya, saling memberikan layanan tadi itu. Ya biaya dibebankan. Emang ribet mikir biaya dibebankannya. Cara mikirnya tuh, saya teknisi. Misalnya Mbak Tini juga, Mbak Tini misalnya bagian SI. Saya kan digaji misalnya sebulan 3 juta gitu ya. Mbak Tini sama misalnya 3 juta. Nah, 3 juta di gaji saya itu biayanya di mana sih naruhnya? Ya bisa dihitungnya di departemen SI, di departemen bahan baku, dibagi-bagi gitu loh biaya gaji saya itu. Itu maksud alokasi, ya. Jadi bukan biaya saya tuh hanya di SI, nggak bisa gitu. Karena dia kan melayani unit-unit lain. Namanya melayani harus dibebankan biayanya ke unit lain. Gitu, departementalisasi maksudnya. Ya, ya departemen kedua. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin Anda mikirnya kok kayak kayak ribuh banget sih, kok kurang-kurang kerjaan banget sih gitu ya. Kan mungkin nggak sedetail itu pikiran Anda selama ini mikirnya, ah sudahlah kerja digaji sekian sebulan. Nah, kita nggak mikir apa-apa. Padahal untuk accounting tidak segitu sederhananya. Orang kerja departemen ini, orang kerja bagian ini, nanti gajinya tuh dihitung, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini gitu. Gitu ribetnya gitu ya di accounting itu. Makanya kadang aduh ngitungin uang orang katanya accounting. Ya memang ngitungin uang orang karena mengalokasikan sebenarnya sih yang berat itu. Kalau ngitung mungkin nggak susah, tapi mengalokasikan, oh si A itu ternyata masuk ke departemen ini, biaya gajinya ini harus masuk ke sini gitu ngitungnya supaya nggak salah nanti hitung produksinya. Ketakutnya kalau salah kan jadi salah salah jual, karena kita salah ngitung jadi salah harga jualnya, kan rugi ya nggak perusahaan. Oke, waktunya tinggal berapa menit? Saya jadi bingung mau yang mana dulu saya kasih ya bahas nih. Nah, sudahlah kita bahas soal, saya sebenarnya udah punya kunci jawaban untuk bab ini. Ngantuk ya, dikit lagi. Pokoknya sampai tepat waktu. Saya biasa begitu mbak, saya nggak pernah kalau saya ngajar tuh pokoknya sampai habis ya habis gitu. Jarang korupsi waktu. Aduh, materinya di mana? Saya lagi cari lembar jawaban. Nanti tetap saya kasih walaupun belum sempat dibahas malam ini, minggu depan bahas, tapi udah saya kasih duluan gitu. Jadi Anda sudah baca duluan. Materi 3 dan 4. Nah, ini sudah ada jawaban untuk modul 3 dan 4 ya. Karena paling banyak ya di sini materinya sebenarnya. Nanti kalau misalnya enggak, ini pun minggu depan, hari Minggu kan kita itu ya, apa namanya, pertemuan, nanti dibahas di kelas. Oke, saya maunya modul 3.2, modul 3.1 nanti aja. 3.2 tes formatifnya kita lihat nomor 6. Biar nggak ngantuk ngitung mbak Tini. Nah, ya karena sebenarnya materi kita yang paling ini adalah yang 3.2. Kalau 3.1 nggak terlalu. Coba Anda lihat nomor 6. Ada soalnya, PT Bagus Jaya menetapkan overhead pabrik teranggarkan adalah 38.250.000. Nah, untuk periode tahun 2000 XX berbasis 10 juta 2000 XX berbasis 10.000 jam kerja, Ini udah langsung ditentukan ya, berbasis 10.000 jam kerja. Kalau tadi saya menjelaskan kan saya nggak nentukan, tapi gimana sih cara real kalau Anda nanti bekerja untuk menentukan basis itu apa gitu. Kalau di sini kan langsung dikasih tahu basisnya 10.000 jam kerja, langsung estimasian. Pada akhir periode akun overhead pabrik Kendali bersaldo 40.500.000 rupiah dan jam kerja langsung aktual sebesar 10.500 jam kerja. Itu soalnya harus dicatat sih sebenarnya untuk soalnya supaya nggak ini kalau baca gini kadang bingung. Yang pertama
overhead pabrik teranggarkan 38.250. Pertanyaannya, tarif overhead pabrik dibebankan adalah basisnya tadi jam kerja langsung. Nah, jadi harus pakai teranggarkannya dulu yang lama ya, maksudnya yang basisnya kan 10.000 jam. Yang dianggarkan 38.250. Kalau baru ditanya berapa sih overhead pabrik dibebankan, maka pakai anggaran saja. Kan di bawah tuh ada soal pada akhir periode. Itu maksudnya yang sudah, kalau pada akhir periode, soal pada akhir periode itu maksudnya yang sudah real gitu. Nah, kalau untuk menghitung overhead, anggaran saja yang atas saja ya. Anggaran baik itu biaya maupun basis. Nah, jadi menjawabnya adalah tarif overhead sama dengan cost overhead teranggarkan 38.250 dibagi jam kerja 10.000. Jadi jawabannya 3825 untuk nomor 6. Oh, belum tahu halamannya ya? Sorry. Ya, 336. Gimana? Paham nggak yang saya maksud? Pokoknya intinya kalau ditanya bagaimana cara menghitung cost overhead dibebankan, pertanyaannya gitu. Berapakah cost overhead dibebankan? Anda cari anggaran, itu dulu kuncinya. Tandain dulu anggarannya, yang mana anggarannya gitu. Overhead pabrik teranggarkan ya, 38.250 dibagi 10.000. Oke, terus kita lanjut ke, ini kan lanjutan ya soalnya sampai nomor 9 itu. Ditanya nomor 7, saldo overhead pabrik dibebankan untuk periode tahun karena sudah ada Excel. Saya lupa sharing Excel ya. Untuk kalau Anda bisa lihat itu jawabannya. Nomor 7, saldo overhead pabrik dibebankan untuk periode tahun 2000X adalah tadi kan awal periode. Nah, sekarang ditanya berapa sih overhead pabrik dibebankan untuk periode tahun 2000XX-nya. Tadi kan baru yang di atas tadi baru menghitung tarif ya. Tarifnya 3825. Nah, untuk menghitung overheadnya berapa? Diketahui di sini jam tenaga kerja langsung aktualnya 10.500. Maka untuk menghitung overheadnya, biaya yang overhead yang dikeluarkan, tarif dikali jam kerja aktual. Tarif overheadnya 3.825 benar, dikali 10.500. Jadi totalnya overhead dibebankannya 41.62.500. Jadi yang nomor 6 tadi kan tarifnya ya, tarif overheadnya. Yang nomor 2 ini cost-nya gitu. Tapi masih pakai dibebankan ya ini. Karena tarif yang dipakai tarif dibebankan, belum yang real. Nah, kemudian nomor 8-nya itu untuk menghitung yang aktual. Dari mana cara menghitung aktual? Nah, aktual tuh ada di soal 40.500. Itu yang aktual. Jadi akun overhead pabrik kendali. Nah, kalau aktual tuh yang kendali. Kalau dibebankan berarti anggaran, kendali berarti aktual. Bedanya itu. Jadi saldo overhead, apa sih kurang lebar.
saldo overhead pabrik aktual sama dengan overhead pabrik kendali 40.500.000. Kemudian, nah ini yang nomor 9. Jadi setelah tarif, kemudian hitung overhead dibebankannya, kemudian ketemu kendalinya, overhead kendali berapa, nanti ada selisih variansi di nomor 9. Berapa sih variansi atau selisih overhead pabrik yang terjadi? Selisihnya adalah 40.500.000 yang terbalik saya. 40.500.000 kendali ya. Dikurang dibebankannya 40.162. Jadi 337.500. Nah, ini kira-kira berarti yang dibebankan lebih kecil daripada yang aktual, berarti boros ya. Terbebannya kurang, overhead pabrik terbebannya kurang. 41.62500, yang digunakan 40.500, selisihnya 337.500. Terus yang nomor 10, sebenarnya di sini nomor 10 hanya jika perusahaan memutuskan akan mendisposisi variansi pada produk dalam proses, maka jurnal yang digunakan adalah, ini jurnalnya nomor 10 itu kalau ada selisih jurnalnya produk dalam proses. Kalau dibebankan ke produk dalam proses ya, produk dalam proses pada overhead pabrik terbeban kurang. Namanya 337.500 tadi overhead pabrik terbeban kurang, dan ini jurnalnya. Overhead barang dalam proses, produk dalam proses pada overhead pabrik terbeban kurang, terus angkanya 337.500. Kalau di soal sih nggak ada angka, tapi masuknya jawaban nomor A ya, gitu. Gimana, ada pertanyaan? Makin ngantuk? Nah, waktunya sudah hampir habis ya. Nanti Anda pelajari lagi. Ini nanti Excelnya saya kasih ke Mbak Tini ya. Nanti modul 32 sudah selesai, jadi kita masih ada modul 31 dikit, ini yang hitungannya. Terus modul 41 sama modul 42 nih, yang susah nih modul 42. Banyak. Saya khawatirnya ini kayaknya saya caranya pakai cara cepat sih ini. Kalau cara buku agak beda ya modul 42 itu. Nanti mungkin Anda bisa baca dulu pusingnya di mana gitu ya. Modul 42 itu saya pakai cara cepat. Kalau cara di buku panjang. Tadi siapa yang nambah masuk? Mbak Wiwi sama tadi 10, sempat 10 ya? Mbak siapa sih satunya yang belum di sini? Lupa saya, belum hafal namanya. Mbak Eni. Oh, ini Ultirayu izin. Tapi tadi sempat 10 itu sama saya kan? Iya, 11 sama saya harusnya. Tadi 10 sama saya. Jadi sekarang 9. Nah, satunya siapa gitu. Tadi saya nggak sempat tengok gitu siapa sih. Kalau Mbak Eni izin, siapa lagi yang belum? Daftar nama. Kasihan aja nanti kalau nggak dia absen. Kalau udah pernah masuk. Eni, Elina, Fitriana, Romawati, Rice, Satini. Ini. Mbak Ricu tadi masuk. Oh iya, Mbak Ricu berarti ya tadi ya. Ya udah, berarti Mbak Eni aja ya. Ya oke, sampai di situ ya. Nanti kalau Anda lihat nih modul 42-nya. Cara ngerjakan lumayan ya. Ini cara cepat aja banyak kayak gini, apalagi cara panjangnya ya.
Cara panjangnya setahu saya di buku itu bisa 2 halaman. Oke, itu saja dari saya ya. Udah pada ngantuk. Ya, mudah-mudahan hari Minggu. Kira-kira Minggu berapa orang yang hadir? Kalau nggak hadir, saya selalu minta ganti tugas ya yang nggak hadir. Ya. Jadi kalau nggak hadir, biasanya saya minta diganti tugas. Kalau nggak, saya anggap nggak hadir. Gitu. Ya. Di Indo kan 3 orang ya. Berarti yang di Indo nanti diganti tugas. Karena agak berat nih materinya ya. Ini kan nanti saya hari Minggu kita ngulangin lagi yang ini yang belum dijelaskan tadi. Modul tuh sama latihan sama presentasi satu kelompok terus 2 jam cukup lah. Oke, itu saja. Selamat istirahat. Ya, jangan bosan baca bukunya. Saya kayaknya nggak ngasih latihan hari ini. Nanti karena Senin saya ngasih tugas. Ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar dulu ya. Ya, sama-sama.